Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kecurigaan terhadap Allah. Kecurigaan terhadap Allah. Iblis berkata kepada Hawa bahwa kalau mereka makan buah itu mereka tidak akan mati. Sebaliknya akan menjadi seperti Allah. Allah yang berfirman bahwa mereka akan mati. Tetapi iblis membalikkan perkataan Allah itu bahwa mereka tidak akan mati. Nah, ini penipuan, ini dusta. Perkataan ular bahwa mereka tidak akan mati, artinya Adam dan Hawa tidak akan mati dengan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya, dusta itu menimbulkan kecurigaan Adam dan Hawa terhadap Allah. Di balik perkataan itu tersirat tuduhan atau fitnah kepada Allah, seakan-akan Allah menyembunyikan sesuatu yang mana hal itu menguntungkan bagi Allah, tetapi tidak menguntungkan bagi manusia. Kecurigaan terhadap Allah atau ketidakpercayaan kepada Allah menjadi bencana yang terbesar dalam hidupnya. Dari pernyataan iblis bahwa kalau Adam dan Hawa makan buah itu mereka menjadi seperti Allah, bisa muncul pikiran bahwa Allah tidak mau disaingi, bahwa Allah hanya membuat mereka menjadi bodoh, lalu Allah menjadi lebih terhormat. Nah, ini jahat sekali ya saudaraku. Iblis itu jahat sekali. Kalau seseorang sudah mencurigai Tuhan, waduh, bahaya. Mengapa mencurigai Allah itu membuat iman runtuh? Ya, sebab kalau orang sudah mencurigai Allah, maka orang akan menaruh pengharapannya kepada hal lain. Allah tidak bisa membahagiakan, Allah tidak bisa melindungi, ya. Maka kita bisa mengerti mengapa Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 menulis bahwa orang yang ingin kaya akan jatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang cinta akan uang ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Allah, bahwa Allah tidak sanggup melindungi dirinya, bahwa Allah tidak sanggup memberikan kebahagiaan. Ini orang-orang yang mencurigai Allah, bahwa Allah tidak bisa memberikan kebahagiaan. Nah, iblis pernah membawa Yesus ya ke atas bumbungan bait Allah, ke kota suci di atas, maksudnya ditempatkan di bumbungan bait suci. Lalu iblis mencobai dia, katanya kalau engkau menjatuhkan dirimu, kan Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba jatuhkan dirimu. Itu pencobaan. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ini pertama mau membujuk Yesus meninggikan diri di tengah-tengah kerumunan massa di sekitar bait Allah, menjatuhkan diri, lalu Yesus ternyata tidak celaka. Wow, kan jadi orang berkata wow, orang jadi kagum. Nah, itu mencari popularitas namanya. Tetapi melalui pencobaan itu iblis juga mau Yesus meragukan apakah benar Allah itu memenuhi janjinya. Kalau dia jatuh dari bumbungan bait Allah itu, apa benar Allah akan menopang dia? Nah, ini namanya mencobai Tuhan Allah. Mencobai Tuhan Allah artinya meragukan kasih dan pemeliharaannya. Nah, seandainya Yesus benar-benar jatuh dari bumbungan bait Allah itu, kalau memang belum saatnya meninggal, artinya mati, tidak akan celaka. Tapi kalau sudah saatnya mati di kayu salib, ya mati, yang kemudian dibangkitkan, saudaraku. Yesus dicobai untuk meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Kita yakin dan benar-benar menerima bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang tidak akan mencelakakan kita sama sekali.
Bahkan dalam keadaan di mana kita merasa celaka atau dicelakai orang pun, kita tetap tidak akan celaka. Karena Allah melindungi kita. Tetapi saudaraku, tentu kita harus hidup di dalam kehendak dan rencananya. Yesus tetap tidak mencurigai Allah Bapaknya, walaupun dicobai oleh iblis dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dia menjadi populer, satu. Yang kedua, dia mau membuktikan apakah benar Allah akan menatang dia. Yesus tidak mau melakukan. Dia tidak perlu coba-coba. Seandainya dia jatuh, maka pasti Bapa juga akan menopang dia. Yesus tidak mencurigai Allah Bapaknya. Bahkan ketika ada dalam situasi yang benar-benar kritis, yaitu ketika ia ada di kayu salib, Yesus benar-benar merasa bahwa Allah Bapa telah meninggalkan dirinya, yang karenanya ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu bukan seruan sandiwara. Yesus benar-benar merasa ditinggalkan oleh Bapa. Namun saudara, dalam keadaan seperti itu, Yesus tetap menaruh percaya kepada Allah Bapa dan tidak mencurigainya sama sekali. Luar biasa bukan? Ya, tidak mencurigainya sama sekali. Dalam keadaan kritis dan krisis di mana ia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa itu, yang karenanya ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Ia bisa berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah Bapaknya. Ia tidak mencurigai Allah Bapaknya. Dalam keadaan merasa ditinggalkan, ia tetap mempercayai Allah Bapa. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan dirinya kepada Allah Bapa, saudara. Ya. Nah, kecurigaan Hawa kepada Allah membuat dia tidak berpikir sehat. Ia tidak berakal budi. Hawa mulai memperhatikan buah yang dilarang Allah untuk dimakan dan mempertimbangkan untuk memetik buah itu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 tertulis, Hawa atau perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, artinya pada waktu terjadi dialog dengan ular itu, suaminya ada di situ. Kalau tidak, suaminya dikatakan di tempat lain. Kalau dulu waktu masih sekolah minggu mendapat cerita Adam sedang tertidur. Nah, ini ngarang namanya. Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi dialog itu sebenarnya antara ular dan dua orang itu. Nah, wanita ini juru bicaranya. Memang dari dulu sering wanita bisa menjadi juru bicara keluarga, juru bicara suami. Seandainya Hawa tidak menaruh kecurigaan sama sekali kepada Allah, ia tidak akan membidik buah yang dilarang Allah tersebut, tidak akan membidik buah yang dilarang untuk dikonsumsi itu. Nah, dari sikap awal Hawa melihat buah tersebut dan mempertimbangkannya, jelas sekali menunjukkan bahwa Hawa telah mulai kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ia sudah mulai curiga. Kalau seseorang sudah menaruh curiga kepada Allah, kehidupan imannya pasti runtuh. Saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.
Sola Gracia.